Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mirwan Putra Channel. Hari ini saya akan mereview buku yang menarik yang ada di tangan saya. Buku Bapak Lukas Setiatmaja yang berjudul Who Want to Be a Smiling Investor. Buku ini banyak dijadikan referensi oleh investor-investor nasional maupun investor lokal, baik itu investor yang pemula maupun investor yang sudah cukup banyak pengalamannya terkait dunia investasi. Buku ini mengajarkan sesuatu hal yang sangat menarik, mudah untuk dipelajari, sehingga buku ini sangat enak untuk dibaca di saat kapan saja, dimanapun, dan kapanpun. Buku ini mengajarkan tentang investasi saham yang pastinya, mohon maaf, tadi saya telah menyampaikan judul buku ini dan pengarangnya. Ternyata ada satu yang saya lupakan. Ternyata bukan Bapak Lukas Setiatmaja saja yang mengarang atau yang menulis buku ini. Ternyata Pak Tom Din juga salah satu penulis buku ini. Oh iya, saya baru syukur baru kemarin, ya mudah-mudahan potongan rambut saya kali ini tidak mengganggu review saya, atau mudah-mudahan saja cocok dengan penampilan saya di saat saya mereview buku ini. Oh ya teman-teman, saya akan mengulas buku ini. Mohon maaf tadi agak sedikit melebar pembahasannya, sekedar informasi saja. Teman-teman, buku ini berisi tentang teknik berinvestasi dan menjelaskan arti penting sebuah investasi. Buku ini unik. Buku ini mengajarkan tentang investasi, bukan seperti buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain kan biasanya dalam bentuk tulisan-tulisan yang panjang, biasanya tanpa menggunakan gambar karikatur, sehingga ketika kita membacanya mungkin kalau bagi yang tidak terbiasa agak sedikit jenuh ya, sedikit bosan. Tapi buku ini menarik sekali. Bukan hanya pembahasan yang simple, tapi ada gambar-gambar karikatur yang mungkin kita bisa lebih memahami maksud dan tujuan penulisan atau isi yang ada di dalam buku ini. Yang pertama ingin saya bahas terkait buku ini adalah main saham itu cepat kaya ya, kata gambar yang ada di sini. Kalau mau cepat kaya ya piara tuyul. Lucu juga ini buku, lucu tapi mengandung arti yang kuat, arti yang dalam. Investasi menurut buku ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat ketika kita nanti membutuhkan uang yang besar ke depannya.
investasi, mohon maaf, yang ada di dalam buku ini menjelaskan bahwa investasi itu setidaknya bisa mengurangi dampak inflasi. Artinya kebutuhan pokok baik sandang, pangan, dan papan yang dibutuhkan siapapun tiap tahun akan mengalami peningkatan biasanya pada umumnya. Tapi dengan investasi setidaknya bisa meminimalisir dampak inflasi tersebut. Salah satu contoh, ketika kita berinvestasi hari ini, tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu yang panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, mengalami peningkatan jumlah atau hasil investasi yang kita miliki. Artinya ketika nilai investasi kita bertambah, setidaknya bisa mengurangi dampak inflasi yang mungkin sangat memberatkan bagi siapapun, apalagi di saat kondisi resesi ekonomi. Itu besar sekali dampaknya. Apa-apa ketika orang membutuhkan sesuatu, lonjakan harga barang tinggi, sementara daya beli masyarakat lemah sedikit. Ketika orang tersebut berinvestasi, ketika ada lonjakan peningkatan harga barang, setidaknya orang tersebut mampu membeli kebutuhan dia karena keuntungan investasi yang telah dia dapatkan dari investasi sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan dia di saat kondisi di mana inflasi itu memiliki dampak yang besar atau resesi ekonomi. Buku ini menjelaskan tentang ilustrasi antara konsumsi dan investasi. Apa itu konsumsi? Menurut buku ini, konsumsi itu beli barang sekarang, misalkan contoh jam, 15 tahun kemudian nilai barang itu akan mengalami penurunan. Artinya kemungkinan barang itu tidak berharga lagi. Bukan hanya jam, tapi kendaraan seperti mobil, bahkan handphone sekalipun. Artinya barang-barang yang kita beli itu akan mengalami nilai diferensiasi, artinya mengalami penurunan nilai harga. Tadi saya sudah menjelaskan tentang konsumsi menurut buku ini. Berikutnya, apa sih itu investasi menurut buku ini? Contoh, misalkan kita beli sekarang nih saham PTA, 15 tahun kemudian nilainya akan meningkat atau nilainya akan bertambah besar. Itu akan kita rasakan, akan kita alami apabila kita melakukan itu. Kita bisa memahami arti penting sebuah investasi. Tadi saya menjelaskan tentang investasi dalam bentuk saham. Berikutnya investasi dalam bentuk tanah. Beli tanah hari ini, di kemudian hari kemungkinan harganya akan naik.
Tapi juga kalau tanah itu biasanya pertimbangannya aspek strategis lokasi tanah tersebut. Kalau semakin strategis, banyak pembangunan, kemungkinan harga tanah tersebut akan meningkat cepat. Terus yang berikutnya, investasi dalam bentuk tabungan. Misalkan contoh, tabungan dalam bentuk celengan. Nah, uangnya akan makin banyak. Cuman sebanyak-banyaknya tabungan itu tidak memiliki nilai yang lebih besar daripada investasi saham ataupun beli tanah. Kalau investasi saham 15 tahun yang akan datang, misalkan kita contoh beli saham PTA, harganya pertama sekarang kita beli di harga 1.000. 15 tahun kemudian tidak menutup kemungkinan harga sahamnya bisa mencapai 15.000 per lembar saham. Tadi awalnya kita beli 1.000 per lembar saham, berarti berapa kali lipat itu kenaikannya. Kalau seandainya jumlah saham yang kita miliki lebih dari 6.000 lembar saham, tinggal dikalikan saja. Per lembarnya 15.000 dikali 6.000. Berapa total yang teman-teman dapatkan dari sebuah investasi saham tersebut? Oke, berikutnya saya akan membahas terkait masalah konsumsi dan investasi. Ini di dalam buku ini, konsumsi diilustrasikan seperti berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian. Artinya bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Tapi kalau untuk investasi kebalikannya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang proses perjuangan apabila kita ingin melakukan sebuah investasi atau ingin melakukan investasi, itu butuh perjuangan yang sangat besar. Salah satu contoh, ketika kita ingin berinvestasi atau membeli saham perusahaan, tiba-tiba ada kebutuhan mendadak yang mengharuskan uang kita tersebut yang sebelumnya ingin kita investasikan ternyata dialokasikan oleh kebutuhan mendadak itu. Disitulah letak tingkat keseriusan kita dalam berinvestasi, bisa memilih mana yang lebih kita prioritaskan. Walaupun terkadang dua hal itu sangat penting, tapi disitulah bagaimana kecerdasan kita bisa memilih mana yang lebih kita prioritaskan. Kalau seandainya kebutuhan mendadak itu tidak memiliki efek yang besar terkait masalah peningkatan nilai ekonomi kita, ya kalau saya pribadi, saya akan mengalokasikan uang tersebut ke dalam bentuk investasi saham. Berikutnya, investasi itu bisa disamakan dengan menanam pohon. Dalam buku ini menarik sekali ilustrasinya. Ketika kita tanam pohonnya, hari ini memang butuh kesabaran. Bagaimana kita bukan hanya sekedar menanam, tapi bagaimana kita bisa menyiram pohon itu, memberikan pupuk pohon itu, hingga pohon itu membesar dan berbuah. Itu butuh proses yang panjang dan butuh kesabaran yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melalui proses kesabaran tersebut.
butuh kesabaran ekstra sehingga dapat menghasilkan nilai yang besar dalam proses menanam pohon tersebut. Contohnya ketika pohonnya berbuah, buah tersebut bisa saja kita jual, apalagi buah tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Artinya proses menanam sampai membesarkan pohon sampai pohon itu berbuah itu butuh waktu yang panjang, dan ketika pohonnya berbuah, buahnya tersebut bisa kita jual. Disitulah investasi. Butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran, dan butuh ketelatenan. Investasi juga menurut buku ini dapat menghadapi masa depan yang jauh dari kepastian sampai tahu kondisi ekonomi atau keuangan kita di masa mendatang tidak sebaik sekarang. Artinya ketika kita investasikan uang kita, nanti akan kita rasakan dengan waktu yang panjang, dengan waktu yang tepat. Ketika uang tersebut, nilai investasinya bertambah, uang tersebut terakumulasi, uang tersebut bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita yang besar ke depan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa tiap tahun akan meningkat kebutuhan orang, kebutuhan kita. Contoh, bukan hanya kebutuhan makan, rekreasi atau jalan-jalan, tapi kebutuhan kesehatan termasuk pendidikan anak maupun pendidikan. Mungkin orang-orang terdekat kita yang butuh kita support itu mengalami kenaikan. Makanya pentingnya investasi, salah satunya seperti itu. Dapat mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan itu ke depannya. Dalam buku ini, investasi juga dimaknai sebagai seni menumbuhkan uang. Kok bisa? Investasi bisa dibilang seni menumbuhkan uang. Ya, kalau seandainya investasi tersebut dapat terakumulasi nilainya, jumlahnya dari nilai total investasi kita sebelumnya. Contoh, ketika kita tadi saya udah ilustrasikan menginvestasikan dalam bentuk lembaran saham, per lembar 1.000 kita beli. Ternyata beberapa tahun kemudian nilai investasi yang kita investasikan saham tersebut bukan hanya 1.000 per lembar lagi, tapi bisa 10.000 bahkan 15.000 per lembar. Tidak menutup kemungkinan dikali jumlah berapa lembar yang kita miliki, berapa lembar saham yang kita miliki di salah satu perusahaan dulu. Tapi bukan hanya kita berinvestasi saja, ada teknik, ada caranya. Bukan hanya kita memahami secara teori, tapi memahami secara teknikal. Di dunia investasi itu dibagi dua macam teknik berinvestasi. Ada dua analisis, dalam berinvestasi. Teknik beranalisa atau analisis investasi. Yang pertama, analisis teknikal.
Yang kedua, analisis fundamental. Analisis teknikal lebih mengedepankan bagaimana mengetahui nilai dari sebuah saham berdasarkan grafik atau chart, support and resistance. Tapi terkadang analisis teknikal membutuhkan bukan hanya pemahaman teknik menganalisis tersebut, tapi secara emosional juga harus dilatih, diuji, karena butuh kesabaran yang luar biasa ketika melihat ternyata tren sahamnya, harga sahamnya turun, atau prediksinya tidak tepat, atau mungkin ketika harga sahamnya meningkat atau analisisnya tepat. Itu analisis teknikal. Yang kedua, analisis fundamental. Analisis fundamental itu lebih mengedepankan aspek fundamental dari sebuah perusahaan. Contoh, bagaimana perusahaan itu dapat bertahan lama di saat kondisi ekonomi gonjang-ganjing, resesi ekonomi, dan persaingan antar perusahaan, persaingan dagang. Itu bisa dilihat dari aspek rasio pendapatan perusahaan, nilai sebuah laporan keuangan perusahaan tersebut, dilihat dari aspek equity, nilai modal bahwa perusahaan itu apakah mengalami peningkatan atau bagaimana, atau liability, jumlah utang perusahaan tersebut apakah mengalami peningkatan atau bahkan penurunan. Itu kalau dilihat dari aspek analisis fundamental. Nah, biasanya yang menggunakan analisis fundamental lebih sedikit ketimbang yang menggunakan analisis teknikal. Perbandingannya cukup besar selisihnya. Tapi itu kembali ke masing-masing. Tiap orang punya hak untuk memilih bagaimana dia menggunakan prinsip dasar itu dalam menentukan saham mana yang tepat sehingga dia pantas untuk memilih saham tersebut. Oke, biar nggak melebar kemana-mana, walaupun itu masih dalam konteks pembahasan kita kali ini. Di dalam buku ini, saham memberikan pertumbuhan terbesar. Mari kita lihat data di pasar modal Amerika Serikat contohnya. Dari 1926 hingga 2006 akan menjadi berapa uang $1? Di 80 tahun kemudian. Kalau disimpan di celengan, uang tersebut akan mengalami peningkatan, tapi nggak terlalu besar. Karena kan ada kaitannya dengan inflasi tadi. Kalau seandainya diinvestasikan dalam bentuk obligasi jangka pendek pemerintah, berapa besar
jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah, berapa besar? Bila dibelikan saham perusahaan besar, berapa besar? Dan jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil, berapa besar? Di dalam buku ini, dari $1 tadi, jika diinvestasikan pada obligasi jangka pendek pemerintah, nilainya akan bertumbuh menjadi $20, yang tadinya $1. Jika ditanamkan di obligasi jangka panjang pemerintah, nilainya akan bertumbuh menjadi $70 dari $1. Berikutnya, bila dibelikan saham perusahaan besar, nilainya akan menjadi $3.000 dari $1. Dan jika diinvestasikan pada saham perusahaan kecil, nilainya akan bertumbuh menjadi $16.000 jika diinvestasikan dari $1 dalam bentuk lembaran saham. Jadi kita bisa tahu berapa range margin profit yang kita dapatkan di tiap-tiap investasi yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman bebas untuk memilih mana yang lebih tepat diinvestasikan kemana. Berikutnya, oh iya, tadi saya sudah menjelaskan tentang manfaat investasi. Tapi di sini juga ada konsekuensi apabila kita berinvestasi, yaitu ketika krisis ekonomi, harga saham yang kita investasikan, yang kita beli, harga saham yang kita beli tidak menutup kemungkinan akan jatuh dalam, bahkan bisa saja perusahaan tersebut failing, perusahaan tersebut bangkrut. Pastinya uang yang kita miliki, yang kita investasikan dalam bentuk lembaran saham perusahaan tersebut, tidak menutup kemungkinan bisa habis, bisa hilang, atau barang-barang perusahaan tersebut yang tidak digunakan kembali, yang tidak digunakan lagi, bisa dijual, dan harga atau hasil barang-barang yang dijual, hasil barang-barang perusahaan tersebut yang dijual, nanti akan dikembalikan uangnya ke para investor. Jadi kita dapatkan tergantung jumlah investasi kita dan nilai harga sebuah barang di perusahaan tersebut yang dijual. Tapi itu kalau seandainya resesi ekonomi dan perusahaan tersebut perusahaan yang mungkin tidak siap untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, atau kita salah memilih perusahaan yang tepat dalam kita berinvestasi. Buku ini juga menjelaskan tentang arti penting kita memahami investasi yang tepat. Karena investasi tadi saya sudah sampaikan, sudah jelaskan sebelumnya, investasi itu bermacam-macam. Bisa investasi dalam bentuk tabungan, investasi dalam bentuk
membeli tanah, membeli lahan, atau investasi dalam bentuk membeli properti, atau investasi dalam bentuk membeli lembaran saham perusahaan. Nah, di situ kita bisa memilih mana investasi yang tepat di saat kondisi yang tepat. Buku ini menjelaskan tentang itu. Buku ini juga menjelaskan dengan cara yang simpel memahami beberapa nilai investasi. Memahami tiap-tiap investasi yang saya sebutkan tadi. Jadi tergantung teman-teman, kira-kira teman-teman lebih suka investasi dalam bentuk apa, atau investasi kemana dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Oh iya, kalau seandainya kita investasi dalam bentuk lembaran saham, kita akan mendapatkan dividen tiap tahun di perusahaan tersebut. Dividen itu akan kita dapatkan tergantung dari jumlah saham yang kita miliki dan seberapa besar nilai dividen yang diberikan perusahaan tersebut yang kita investasikan. Kalau seandainya kita mendapatkan dividen dalam jumlah yang besar, berarti konsekuensinya kita harus berinvestasi dalam jumlah yang besar juga agar kita bisa merasakan nilai dividen itu. Nah, kalau seandainya kita berinvestasi lagi dalam bentuk lembaran saham, kita akan diundang sama perusahaan. Tiap tahun perusahaan itu akan melaksanakan kegiatan rapat umum pemegang saham. Apabila kita memiliki nilai saham atau jumlah lembaran saham yang cukup banyak, pasti kita akan diundang. Kalau seandainya nilai saham yang kita miliki lebih besar atau besar, cenderung besar, biasanya kita jadi bahan pertimbangan apabila kita menyampaikan pendapat, masukan terkait masalah langkah-langkah strategis perusahaan tersebut ke depannya. Perusahaan itu akan melakukan apa, dan perusahaan itu akan melaksanakan kegiatan apa. Perusahaan itu mau melakukan ekspansi, atau perusahaan tersebut ingin ekspansi, maksudnya dia ingin membuka cabang perusahaan lagi, atau perusahaan tersebut ingin meningkatkan jumlah produksi produknya, atau ingin memaksimalkan nilai penjualan. Di situ kita akan mengetahui dalam rapat umum pemegang saham. Banyak hal yang bisa kita dapatkan informasi terkait perusahaan tersebut di rapat umum pemegang saham. Buku ini sangat cocok digunakan bagi pemula untuk memahami apa itu investasi, plus minusnya investasi. Dan buku ini mudah sekali dipahami bagi pemula yang ingin melakukan atau yang ingin berinvestasi dalam bentuk saham, atau ingin berinvestasi dalam bentuk investasi lainnya.
Buku ini juga menjelaskan ilustrasi-ilustrasi, membedakan antara apa itu trading atau investasi jangka pendek, apa itu value investing atau investasi dalam bentuk jangka panjang. Di situ, di buku ini akan dibahas kira-kira mana yang lebih baik, teknik berinvestasi dengan trading atau value investing. Buku ini menarik sekali. Jadi kalau kita baca buku ini, sepertinya tidak akan bosan. Karena buku ini bukan hanya dalam bentuk teks-teks, tapi ada juga dalam bentuk gambar-gambar yang lucu, unik, yang gambar tersebut mencerminkan pesan atau maksud dari penulisan atau maksud dari pembahasan terkait investasi di tiap-tiap babnya. Nah, di buku ini juga mengajarkan juga rumus hitung cepat untuk mendapatkan imbal hasil. Apa itu rumusnya? Di sini di buku ini menjelaskan P1 adalah harga pada titik waktu pertama. P0 harga pada titik waktu 0. D1 dividen selama periode 0 sampai 1. Jadi kalau dirumuskan, dalam kurung P1 dikurang P0 dibagi P0 ditambah D1 dibagi P0. Maka hasilnya, imbal hasilnya, kalau seandainya kita ilustrasikan P0 itu 1000, P1 itu 1500 dan D1 itu 300, kita masukkan dalam bentuk nilai dari rumus ini atau harga yang tadi saya sebutkan ke dalam rumus ini, menjadi P1 tadi harganya atau nilainya 1500 dikurang P0 tadi harganya atau nilainya 1000 dibagi P0. P0 itu berapa? Tadi 1000 kan? Sudah saya sampaikan. Ditambah D1. D1 berapa tadi nilainya? 300 dibagi dengan P0. P0 tadi nilainya 1000. Jadi kita bisa mengetahui berapa rata-rata yang kita dapatkan dari perhitungan rumus yang ada di dalam buku ini. Untuk mengetahui imbal hasil berapa persentasenya, teman-teman bisa menjumlahkan. Berikutnya, dalam bab buku ini, salah satunya menjelaskan tentang apa itu investor yang bijak dan apa itu investor yang tidak bijak. Apa itu investor yang bijak? Kalau investor yang bijak itu diilustrasikan punya dua mata. Satu untuk melihat imbal hasil
dan yang lainnya untuk melihat risiko. Kalau investor yang tidak bijak, dia memiliki dua mata, tapi hanya satu mata yang berfungsi. Biasanya dia hanya melihat imbal hasil saja, tapi tidak melihat risikonya. Makanya dalam dunia investasi itu penting sekali, bukan hanya kita memahami secara teori, tapi kita juga bisa menganalisis, baik itu yang tadi saya sebutkan, dua hal tadi, analisis yang berdasarkan analisis dasar, analisis teknikal maupun analisis fundamental. Nah, dua hal analisis tadi kita tinggal pilih mana yang tepat untuk kita. Jadi bukan hanya kita pahami secara teori, tapi kita juga mampu menganalisis. Jadi kita bisa memilih perusahaan yang tepat. Berikutnya, buku ini mengilustrasikan tentang manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Artinya, kita bisa meminimalisir dampak risiko apabila kita memilih perusahaan atau saham perusahaan yang tidak tepat. Kenapa kita harus membeli saham tersebut? Kita harus mengetahui juga kekuatan keuangan kita. Dan kita juga harus mengetahui seberapa jauh mental kita, atau seberapa jauh kita mampu bersabar apabila saham kita ternyata mengalami penurunan atau kita salah memilih saham. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan satu keputusan. Itu namanya manajemen risiko. Buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana mengenali tipe investor. Karena investor itu ada beberapa tipe. Yang pertama, Yang pertama itu investor jangka panjang alias savers. Apa itu investor jangka panjang? Investor jangka panjang adalah seorang yang berinvestasi dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang tepat. Kapan dia harus membeli dan kapan harus menjual. Tapi biasanya spare waktunya panjang. Itu namanya investor jangka panjang. Yang berikutnya, yang kedua, investor jangka pendek. Apa itu investor jangka pendek? Investor jangka pendek adalah investor yang membeli saham dalam waktu investor yang membeli dan menjual saham dalam waktu yang cepat. Contoh, ketika dia membeli saham A 1000, nah sahamnya ternyata mengalami kenaikan menjadi sahamnya 1200, dia langsung menjualnya walaupun baru 1 hari atau 2 hari. Yang penting bagi dia untung walaupun cuma 200. Atau bisa saja dia beli sahamnya 1000, ternyata sahamnya turun menjadi 800, akhirnya dia jual dalam keadaan rugi walaupun cuma 2 hari ataupun 1 hari. Atau bahkan hari itu juga dia beli sekarang, nanti beberapa jam kemudian dia bisa juga dia jual, baik itu naik baik itu turun nilai sahamnya. Itu namanya investor jangka pendek. Yang ketiga, daily trader.
investor daily trader. Apa itu investor daily trader? Investor yang bertransaksi atau membeli dan menjual sahamnya dalam hitungan menit, jam dalam sehari. Oh mohon maaf, tadi investor jangka pendek itu dia biasanya membelinya hari ini, dia menjualnya 2 hari berikutnya, atau seminggu berikutnya, atau 3 hari berikutnya. Kalau untuk daily trader, investor yang tadi saya sebutkan yang ketiga itu daily trader, ketika dia beli sahamnya hari ini, misalkan saham A, nanti beberapa menit atau bahkan beberapa jam, dalam waktu 1 hari atau waktu dia beli, dia bisa jual saham itu, baik untung maupun rugi. Nah, biasanya yang ketiga itu sangat mengganggu mental seorang investor, karena dia harus siap melihat tren sahamnya naik ataupun turun. Termasuk yang tadi, investor jangka pendek itu membutuhkan mental yang kuat. Kalau dia misalkan melihat tren sahamnya atau sahamnya ternyata mengalami penurunan, dia akan cepat-cepat menjual itu. Dia akan merasakan kepanikan. Jadi investor kedua dan investor ketiga, investor jangka pendek maupun investor daily trader, itu sangat-sangat menguras emosi seseorang atau menguji mental seseorang. Kalau yang investor pertama tadi, karena waktunya panjang, dia tidak terlalu memikirkan baik itu turun sahamnya ataupun naik sahamnya. Jadi di bawah santai, karena dia sudah mengetahui di saat harga berapa dia jual sahamnya. Walaupun nanti dia simpan bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan disimpan sampai waktu yang tepat. Seperti salah satunya Warren Buffett. Warren Buffett biasanya yang pertama, investor jangka panjang. Dia membeli saham hari ini, dia bisa jual sahamnya 20 tahun yang akan datang. Bahkan dia tidak jual saham tersebut selama nilai perusahaan tersebut memiliki nilai yang kuat, nilai yang baik. Artinya peningkatan tren pendapatan perusahaannya mengalami peningkatan terus. Dari situ dia bisa mendapatkan dividen perusahaan. Jadi tidak mesti harus menjual perusahaan. Jadi tidak menguras emosional seseorang. Nah, itu pilihan teman-teman memilih di mana, terserah teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ulasan dari buku ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton channel saya dari pertama sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya bahas, saya review kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.